Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Maraqil Ubudiyah yang pakai PDF nomornya 33, yang pakai kitab berapa itu, Guys? 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Bayanu bidayatil hidayati. Penjelasan tentang tahapan awal hidayah. Fa'in kulta li, kulta apa guru ya? Fama bidayatul hidayatil lati dzakartaha sabiqon li ujarriba biha nafsi al ammarata wa ghairaha fahal takbaluha automatiluha. Fa'in kultali, maka jika kamu bertanya kepadaku, fama bidayatul hidayatil lati dzakartaha sabiqon, lalu apa tahapan awal hidayah yang telah kamu sebutkannya lebih dulu atau sebelumnya, boleh ya. Li ujarriba biha nafsi al ammarata wa ghairaha, agar aku bisa menguji dengannya nafsuku yang ammaroh dan yang lainnya. Apa tahapan awal hidayah sehingga aku bisa uji nafsuku terkait tahapan awal tersebut. Fahal takbaluha automatiluha, apakah dia menerimanya atau menunda-nunda pelaksanaannya. Kira-kira tahapan awal hidayah ini kalau kita ajukan, kita ujikan ke diri kita, nafsu kita ini langsung nerima, langsung mau ngerjain, atau masih entar-entaran aja. Itu kira-kira. Entar-entaran. Belum disebutin udah entar-entaran aja. Kira-kira ada tuh. Wa ghairaha ke nafsunya, Pak Guru. Kan nafsu ada banyak modelnya. Ada yang nafsu ammaroh, ada yang lawamah gitu. Wa ghairaha artinya dan nafsu-nafsu yang lainnya. Fa'aqulu laka, maka aku berkata kepadamu. Ini jawaban Imam Ghazali. Kalau kamu bertanya tentang tahapan awal bidayah, maka aku jawab. Ini ciri khas ya, ciri khasnya kitab Imam Ghazali, baik itu di Ihya atau di kitab Minhaj, itu banyak bahasan yang diawali dengan pertanyaan. Diawali dengan fa'in kulta gitu. Ciri khasnya Imam Ghazali begitu. Jadi memulai bahasan kitabnya melalui pertanyaan-pertanyaan. I'lam ayyuhas sa'ilul muridu lil khairi anna bidayataha
Ai al hidayati zahiratut taqwa wa nihayataha. Boleh nihayata atau nihayatu boleh ya. Kalau nihayata berarti kita atopin ke bidayata. Wa nihayataha batinatut taqwa. Itu. Maka aku berkata kepadamu, i'lam, perlu kamu ketahui, atau karena kita ngaji bareng-bareng, biasanya saya artiin perlu kita ketahui bersama begitu. Karena kita ngaji bareng-bareng. Ayyuhas sa'ilul muridu lil khairi. Wahai para penanya yang menginginkan kebaikan. An-nabidayataha ay al-hidayati, bahwasanya tahapan awalnya hidayah zohiratut taqwa, itu bagian zohirnya takwa. Tahapan awalnya hidayah yaitu bagian zohirnya takwa. Banyak kan ya takwa ya. Bisa dijita ketawa, bisa bininya Batak, lakinya Jawa gitu. Takwa banyak. Banyak tuh. Pokoknya segala hal yang berkaitan dengan bagian zohir perintah Allah dan bagian zohir larangan Allah, itu namanya tahapan awal hidayah. Kira-kira nafsu kita kalau kita ajukan bagian zohir takwa itu buru-buru mau ngerjain atau entar-entaran gitu. Ya kita pada paham dah semua kalau perintah Allah mah bagian zohirnya sholat, zakat, puasa, haji, umroh, ngaji, berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada istri, kepada anak. Itu semua namanya bagian zohirnya takwa. Kalau rasa-rasanya nafsu kita udah mulai semangat dalam mengerjakan perintah-perintah Allah yang bagian zohirnya, berarti kita mulai menapaki tahapan awal hidayah. Apa benar Min? Zohiratu taqwa. Bagian zohirnya dulu. Itu awalnya. Wa nihayataha batinatut taqwa. Dan bagian akhirnya dan tahapan akhirnya itu bagian batinnya takwa. Sholat bukan cuma badannya, tapi juga hatinya ngikut sholat. Puasa bukan cuma nahan lapar sama haus, tapi semua anggota badan kita ngikut puasa. Zakat bukan cuma sekedar ngeluarin, tapi memang betul-betul hati kita ini ikhlas dan ringan dalam mengeluarkannya, nggak pernah ngungkit-ngungkit, nggak pernah bangkit-bangkit, ngasihnya dengan cara yang baik. Itu namanya bagian batinnya takwa. Jadi tahapan awalnya itu bagian zohirnya, tahapan akhirnya itu bagian batinnya. Fala aqibatu, atau akibata boleh ya. Fala aqibata ayla ghanimata illa bittaqwa wala huda ay rasyada illa lil muttaqina ay al muttasifina bittaqwa. Kebiasaan baca Quran wal aqibatu gitu.
Jadi fala akibat udah. Bacanya fala akibata ya. Fala akibata aila ghanimata. Maka tidak ada akhir yang baik, artinya tidak ada kemenangan illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Wala huda ay rasyada illa lil muttaqina. Dan tidak ada petunjuk, artinya bimbingan, kecuali untuk orang-orang yang bertakwa. Ai al muttasifina bittaqwa, artinya orang-orang yang memiliki sifat-sifat ketakwaan, sifat-sifat yang takwa. Udah tuh, jelas ya? Jadi tahapan awalnya hidayah itu bagian zohirnya takwa, tahapan akhirnya itu bagian batinnya. Kalau buat kita mah minimal zohirnya kita udah mau ngerjain gitu. Sholat meskipun belum bisa khusyuk, belum bisa ikhlas, belum bisa semangat ngerjainnya, masih awang-awangan, tapi minimal bagian zohirnya udah kita kerjain gitu. Ngaji meskipun bari ngantuk-ngantuk dikit, bari meremelek dikit, yang penting masih mau hadir ke majelis gitu. Ngomong Narmi, Manggenjon yang kita Manggenjon. Awang-awang dikit, bukan awang banyak, bukan. Tuh. Minimal bagian zohirnya kita udah mau ngerjain. Berarti kita sudah mulai memasuki tahapan awal hidayah. Karena ibaratnya hidayah itu merupakan cahaya yang Allah berikan ke dalam hati kita. Kalau hidayah itu, kalau cahaya itu kita terima, nanti lama-kelamaan hidayah itu makin bertambah besar cahayanya. Kalau kita tolak, maka kita akan dihinakan oleh Allah dan bahkan kita akan disesatkan gitu. Kalau kita tolak hidayah itu. Menerima dan menolak hidayah. Nah, segitu dong belum paham itu. Kita sering diajarin, dibacain hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaroh, kan begitu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Itu kan hidayah tuh, kita dikasih tahu. Kan nafsu kita merengkal, ntar dulu tetangga yang bagaimana dulu, begitu. Menolak itu namanya, menolak hidayah. Gitu. Begitu kita dibacain ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli atau perlakukan keluargamu dengan baik, lantar dulu bini yang bagaimana dulu, begitu. Begitu Bang Mak. Ini nggak pakai pilih-pilih ya? Nggak pakai pilih-pilih gitu. Apa? Laisa minna man lam yarham sogirona walam yuwakir kabirona. Tidak tergolong kelompok kami orang yang tidak menyayangi anak muda, anak kecil,
dan tidak menghormati yang lebih tua. Ntar dulu, tergantung yang tuanya juga begitu. Ntar dulu, kalau bocah ngelawan mulu, kalau kita sayangin begitu. Itu namanya menolak hidayah gitu, Mak. Makanya minimal buat kita agar kita masuk ke dalam tahapan awal hidayah itu, begitu kita dapat hidayah itu jangan ditolak gitu. Minimal bagian zuhir dah, tadi perintah-perintah kayak sholat, kayak zakat, berbuat baik kepada orang lain, kepada sesama gitu. Terutama kepada keluarga, kepada tetangga. Ya kerjain aja, meskipun hati kita masih berat rasanya gitu. Masih ngedumel aja gitu. Jelas ya? Itu jadinya prakteknya mah teori cakep, dari prakteknya susah banget dulu. ya kan emang begitu Bang Haji. Kalau prakteknya gampang mau daripada jadi orang benar semua ini kita. Kon justru prakteknya yang rada berat, makanya kita masih begini. Kalau gampang mau jadi orang bener semua, jadi wali semua udah gitu. 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 Justru emang buat nerapin. Nah, tadi kan makanya di awal liujar riba biha nafsi, agar aku bisa menguji nafsuku. Kira-kira begitu dapat hidayah seperti ini, dia nerima apa nolak gitu. Cuma kan karena kebanyakan kita ini masih dikuasai, masih dikendalikan oleh nafsu kita, makanya begitu dikasih hidayah belum buru-buru nerima, masih mikir dulu gitu Bang Haji. Karena kita kebanyakan masih dikuasai oleh nafsu kita. Masih mending itu Pak Guru. Kalau masih entar-entaran mah ntar aja dah jam 1, ntar aja jam 2, masih ngerjain juga namanya itu mah. Ini mah kan kadang-kadang ayolah sholat, lu ge yang sholat tiap hari masih miskin-miskin juga begitu kan. Apaan? Iya kalau masih entar-entaran mah entar dah baru ajan pisan, itu masih mending, masih ada niatan mengerjain itu mah gitu. Apa Bang RT? Ya kan ada aja yang begitu. Udah tuh. Wattaqwa ibaratun an imtitali ay iktidai awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahihi ay manahihi kama fi nuskhatin. Dan takwa merupakan ibarat dari menjalankan, melaksanakan, artinya mengikuti perintah-perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya, artinya yang dilarangnya. Apal dan lima kita ya, takwa tiap Jumat kan dibacain mau khotib itu. Takwa dalam artian imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, baik itu perintah yang bersifatnya ibadah mahdhah maupun perintah yang sifatnya ibadah ghair mahdhah. Termasuk kayak kerja tolabul halal, itu kan perintah Allah. Tapi rasanya kalau masalah itu mah nggak ada yang males rasanya. Kalau masalah itu mah ya tuntutan ongkoh lagi.
tahun ajaran baru, anak mau masuk sekolah gitu kan, tuntutan jadinya. Pokoknya segala hal yang termasuk dalam perintah Allah. Enggak itu cuma sholat doang, bukan cuma puasa doang, bukan cuma zikir doang, bukan cuma zakat doang, bukan cuma ngaji doang, tapi semua yang masuk ke dalam perintah Allah. Silaturahmi, berbuat baik sama temen, saling memberi hadiah, itu kan semua perintah Allah. Makanya kalau ngumpul ngopi sama temen biar ada nilai pahalanya, ya niatin buat silaturahmi gitu. Makanya sebetulnya silaturahmi, kalau waktu saya baca keterangannya itu namanya silaturahmi itu datangnya sambil nenteng gitu, silaturahmi namanya. Udah numpang ngopi, ngerokok pakai nebeng juga lagi. Gitu. Jadi kalau ke orang kaya itu sebutannya hadiah, kalau ke orang miskin atau ke fakir sebutannya silah gitu. Silaturahmi. Oke. Mana tadi? Kama fi nuskhotin, sebagaimana dalam sebuah naskah. Jadi ada yang menggunakan nawahihi, ada yang menggunakan manahihi. Wa summiya dzalika taqwa, atau dikasih tanwin boleh. Li'annahu yaqi ay yahfazu sahibahu minal mahalikid dunyawiyati wal ukhrawiyati. Dan dinamakan nasi kenapa dinamakan nasi? Karena lapar. Dan dinamakan hal itu dengan sebutan takwa li'annahu yaqi waqo yaqi wiqoyatan wa mauqon fahuwa waqin. Li'annahu yaqi, karena dia melindungi. Ay yahfazu sahibahu, artinya menjaga pemilik sifat takwa itu. Atau dibalik boleh ya, yaqi menjaga, yahfazu melindungi boleh. Minal mahalikid dunyawiyati wal ukhrawiyati, dari hal-hal yang membuat celaka di dunia dan di akhirat. Kenapa disebutnya takwa? Karena takwa itu membuat seseorang terjaga dan terlindungi dari hal-hal yang membuat dirinya celaka, baik celaka di dunia maupun celaka di akhirat. Itu takwa. Makanya tadi takwa itu bukan cuma sekedar ibadah mahdoh doang, tapi semua perintah Allah, baik itu yang mahdoh maupun yang ghair mahdoh. Karena bisa jadi dia sholatnya rajin, puasa sunnahnya rajin, puasa wajibnya rajin, tapi sama tetangga jahat, sama keluarga kagak baik gitu. Itu namanya membuat dia celaka. Kalau orang takwa, dia akan terjaga dari hal-hal yang seperti itu, karena semuanya dia terapkan dalam kehidupannya, semua perintah Allah. Jelasin Pak Guru, namanya enggak? Cukup. Fahuma ay al-imtitalu wal ijtinabu qismani. Maka dua hal itu,
perintah dan larangan itu dua bagian. Waha litanbihi ana usyiru alaika bijumalin bifathil mimi jam'u jumlatin bisukuniha. Mukhtasaratin ay mujizatin fil ibarati min zahiri ilmi taqwa fi hadainil qismaini jami'an wa huwa adabun fit ta'ati wa adabun fi tarkil ma'asi. Waha, ha itu untuk tanbih. Ana usyiru alaika, sekarang aku akan menjelaskan kepadamu bijumalin dengan jumlah bifathil mimi dengan fathah huruf mimnya, jam'u jumlatin bentuk jamak dari kalimat jumlatin, bisukuniha dengan sukun huruf mim. Dengan jumlah-jumlah atau kalimat-kalimat mukhtasaratin yang ringkas, ay mujizatin fil ibarati, artinya yang pendek dalam penjabarannya. Ya sama aja sebenarnya, mukhtasar sama mujizah sama. Kalau ngikutin mukhtasaratin jadi mujazatin boleh ya, ngikut mukhtasaratin. Min zahiri ilmi taqwa, dari bagian zahir ilmu taqwa. Fi hadainil qismaini jami'an, pada dua bagian ini semuanya. Aku akan menjelaskan kepadamu dengan kalimat-kalimat yang singkat dan ringkas dari bagian zahir ilmu taqwa di dalam dua bagian ini. Wahwa adabun fit ta'ati, yaitu adab dalam melakukan perbuatan taat, wa adabun fi tarkil ma'asi, dan adab dalam meninggalkan maksiat. Karena takwa itu imtital dan ijtinab, melaksanakan dan meninggalkan, maka oleh Imam Ghazali dibuat kitab ini diawali dua bagian. Yang pertama adab dalam melaksanakan perbuatan taat, bagian yang kedua adab dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Karena intinya takwa di situ, mengerjakan dan meninggalkan. Yang mengerjakan kayak tadi dah, contohnya udah banyak. Kalau yang meninggalkan berarti kita nggak ngomongin orang, nggak benci sama orang, tidak menyakiti orang lain baik dengan lidah kita atau tangan kita, tidak menzolimi orang lain, tidak merampas harta orang lain, gitu. Itu meninggalkan namanya. Wa ulhiku ay utbi'u qisman talitan, wa huwa adabus suhbati liyasira hadzal kitabu jami'an ay li jami'il muamalati ma'allahi ta'ala wa ma'al khalqi mughniyan ay
anil kutubil lati lam talkur ahada hadhil aqsamit talatati au anil kutubil mabsutoti. Ini kalau dengar kalimat mabsutot jadi ingat waktu baca kitab Mukhtasar ini. Ujungnya begitu. Udah. Kemudian aku tambahkan wa ulhiku, dan aku tambahkan ai utsbi'u, artinya aku iringi kisman talitan, bagian yang ketiga, wa huwa adabus suhbati, yaitu adab bersahabat. Adab bersahabat atau adab bergaul. Liyasiro hadzal kitabu jami'an, agar kitab ini menjadi komplit. Ai li jami'il muamalati ma'allahi ta'ala wa ma'al khalqi. Artinya untuk semua bentuk hubungan bersama Allah Ta'ala dan bersama makhluk. Karena memang lagi-lagi kita ini diperintahin kan dua, hablum minallah dan hablum minannas, menjaga hubungan kita kepada Allah dan menjaga hubungan kita kepada sesama manusia. Jangan sampai kita hanya sekedar soleh secara ritual, tapi enggak soleh secara sosial gitu. Kudu dua-duanya. Jadi ibadah kita ada ibadah vertikal, ada ibadah horizontal gitu. Makanya dua-duanya dimasukin sama Imam Ghazali di sini. Yang berkaitan dengan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada makhluk Allah. Tadi jangan sampai kita cuma sekedar soleh ritual tapi tidak soleh sosial. Mugnian, yang mencukupi, ai anil kutubil lati lam talkur ahada hadhil aqsamit talatati. Artinya dari kitab-kitab yang tidak menyebutkan salah satu dari tiga bagian ini. Au anil kutubil mabsutoti, atau dari kitab-kitab yang besar. Ya harapannya karena tiga bagian ini sudah dibahas oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, atau yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi, mudah-mudahan kitab ini cukup untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan tidak perlu untuk mengkaji kitab yang lebih besar-besar lagi. Tapi tetap itu mah harapan Imam Ghazali seperti itu. Mudah-mudahan kitab ini cukup. Wallahul musta'anu, dan Allah yang memberikan pertolongan. Ala ada'il khairati wa tarkil munkarati, untuk mengerjakan perbuatan baik dan meninggalkan kemunkaran. Karena lagi-lagi kalau kita tidak ditolong oleh Allah, tidak diberikan kekuatan oleh Allah, kita nggak akan bisa ngerjain kebaikan. Kalau bukan atas taufik dan inayah dari Allah, kita tidak akan bisa berbuat taat. Begitupun juga kalau tidak ditolong oleh Allah, pasti kita akan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan munkar.
Karena kan yang godain kita banyak. Yang pertama nafsu. Yang kedua apa Bang? Yang kedua belum keluarga kita. Yang ketiga belum teman-teman di lingkungan kita. Yang keempat setan. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kalau bukan karena inayah dari Allah, kita pasti sudah terjerumus ke dalam perbuatan munkar, perbuatan maksiat. Gitu. Makanya sampai di sini wallahul musta'an. Allah lah yang memberi pertolongan kepada kita. Terus ini nih. Hah? Bukan belakangan, bukan. Kondianya gitu yang jadi. Jadi setan disalah-salahin lagi. Kon emang kitanya. Udah tuh. Al-qismul awal min kismai makna taqwa fit ta'ati. Bagian yang pertama min kismai makna taqwa, dari dua bagian makna taqwa fit ta'ati, di dalam melakukan ketaatan. Mulai dari nih masuk bahasan utamanya. Kismai. Hah? Kismi. Jadi katanya idopah sama tanwin itu kan musuhan. Gitu. Ka'anni tanwinun wa anti idofatun. Kita ini bagaikan tanwin dan idofah. Kalau aku datang, kamu pasti langsung pergi, gitu. Dulu waktu kita baca kitab anuan itu, Asmawi juga ada itu di situ. Asmawi Pak Guru ya? Ka'anni tanwinun wa anti idofatun. Karena kismai itu jadi mudhof, maka nunnya yang gantian dari tanwin dihilangin, gitu. Kan kismai ini nunnya itu kan iwadun anit tanwini fil ismil mufrad, gitu. Makanya nunnya dihilangin jadi kismai. Hah? Ya biar nggak penasaran kenapa dibaca kismai. Ini bukan kismi, mentang-mentang ada ya antar kismi lagi. Dari dua bagian makna takwa fit ta'ati, dalam melakukan perbuatan taat, dalam melakukan ketaatan. I'lam anna awamirallahi ta'ala naw'ani faraidun wa nawafilun. Perlu kamu ketahui, perlu kita ketahui bersama, anna awamirallahi ta'ala naw'ani, bahwasanya perintah-perintah Allah Ta'ala itu dua macam. Faraidun wa nawafilun, yang fardu dan yang sunnah. Perintah Allah ada dua, ada yang fardu, ada yang sunnah. Fal fardu ra'sul mali ay asluhu wa huwa aslut tijarati wa bihi tuhsolun najatu minal mahaliki. Fal fardu, maka yang fardu, ra'sul mali, itu modal utama. Ra'sul mal, modal utama.
Ai asluhu artinya aslinya. Hah? Apa mak? Sumbernya. Modal utama. Kalau kita dagang, ya intinya itu di modal kita. Kalau emang belum bisa dapat untung, ya minimal modal nggak ketarik, gitu. Itu intinya di situ kalau dagang. Jangan sampai dagang untung kagak, modal habis, begitu. Maka yang fardu itu modal utama. Ra'sul mal. Ai asluhu artinya aslinya. Wa huwa aslut tijarati, dan dia itu merupakan intinya perdagangan. Karena tadi lagi-lagi kalau dagang modal ampe ketarik, kemudian jangan dagang udah. Emang kok yang namanya orang dagang ngelola modal untuk dapat keuntungan. Lah ini sih dagang bukan malah dapat untung. Yang ada modalnya habis. Setiap seminggu sekali nambahin modal lagi. Hobi dagang. Intinya perdagangan. Karena tadi memang orang dagang itu ingin mengelola modal untuk dapat keuntungan. Yang penting itu modalnya jangan sampai keambil gitu. Meskipun belum bisa untung. Wa bihi tuhsalun najatu, dan dengan modal itu bisa dicapai akan keselamatan minal mahaliki, dari hal-hal yang membuat celaka. Ya atau kalau ibarat dagang ya minimal kalau modal masih utuh kita nggak rugi banget gitu. Kalau modal masih utuh mah selamat dah minimal. Apa Bang Mak? Artinya kalau dilihat dari sini kembalinya ke padu itu ya. Apanya? Kembali ke padu itu. Yang mana? Iya kalau dilihat dari Rasul Malinya ini, artinya kan bukan modal. Kalau tadi bilang kalau misalnya modalnya agak kembali, berarti kita harus mengerjakan yang pertama tuh yang wajib-wajib dulu dah tuh. Ya ntar di bawah ada Mang aja keterangannya. Jangan diduluin aja. Hah? Mau jawab sekarang apa nungguin ntar? Kita baca yang sunnah dulu ya. Wan naflu huwar ribhu wa bihil fauzu ay az-zafru bid darajati wa hiyat tabaqati minal maratibi. Dan yang nafilah, yang sunnah, huwa aribhu itu keuntungannya. Fardu itu modal utamanya, sunnah itu keuntungannya. Wabihil fauzu, dan dengannya bisa diraih kesuksesan. Ai az-zafru artinya keberhasilan, bid-darajati mendapatkan derajat yang tinggi, untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Wahia at-tabaqati minal maratibi, derajat yaitu tingkatan-tingkatan dari beberapa martabat. Itu baru ngaji dijelasin dah. Fardu itu modalnya, sunnah itu keuntungannya gitu. Gimana bisa kita dapat keuntungan kalau modal aja berkurang gitu. Orang kalau disebut untung itu modalnya utuh, ada lebihnya baru disebut untung. Gimana bisa untung kalau modalnya aja berkurang gitu.
Gimana mau untung kalau modalnya aja habis. Makanya jangan sampai terbalik tuh. Jangan sampai kita bela-belain yang sunnah sampai meninggalkan yang wajib, yang fardu. Benar, Min? Jangan sampai terbalik. Hah? Apanya? Ngopi sama temen sunnah, kerja wajib. Jangan sampai kita bela-belain kagak berangkat kerja karena pengen ngopi sama temen gitu. Apa guru? Gitu. Hah? Ya kan kalau dulu kasusnya ada guru pagi-pagi dia tinggalin bocah dalam kelas, dia ngerjain sunat duha. Ngajar bocah yang kewajiban dia tinggalin, dia bela-belain ngerjain sholat duha. Itu namanya ninggalin yang wajib, yang fardu untuk mengerjakan yang sunnah gitu. Hah? Tahu udah Bang Haji, saya kagak ada sih. Ya jangan sampai teman-teman kita mah kita traktir makan enak, kita beliin rokok, kita kopiin, bini kita di rumah lagi kelaparan, belanjanya kurang begitu. Teman-teman kita mah kita jajanin apa aja, anak kita minta jajan dikit udah kita omelin begitu. Yang sunnah mah dikerjain, yang fardu malah ditinggal. Sedekah, santunan tiap tahun dikerjain, tapi zakat yang menjadi kewajibannya ditinggal. Itu namanya fardu ditinggal, tapi dia malah ngejar yang sunnah. Jangan terbalik tuh. Ingat, fardu itu modal utama kita. Gimana kita bisa dapat keuntungan kalau modal kita aja berkurang, modal kita aja habis gitu. Udah tuh, jangan sampai terbalik tuh. Malam bulan Ramadan, taraweh mah semangat ama ngaji awang, namanya ninggalin yang fardu dan mengejar yang sunnah gitu. Apa ngerti? Diam aja. Ya kan sayangnya begitu mau masuk Ramadan pengajian pada ditawakupin, ditutup demi untuk melaksanakan sholat sunnah taraweh. Bahkan kadang-kadang yang saking rajinnya taraweh sampai orang kerja dikatain bulan puasa masih kerja aja malam-malam gitu. Padahal dia kerja itu fardu buat dia gitu. Taraweh itu sunnah gitu. Jangan sampai terbalik ya, salah. Hah? Apa Pak Yarto? Bapak guru siapa yang mulai sih tahu aku gitu. Jadi kalau ada yang kerja di malam bulan Ramadan, ya biarin itu fardu gitu. Sedangkan tarawih itu sunnah. Jangan sampai yang tarawih ngata-ngatain yang kerja, lu gimana sih gitu. Sampai malaman Ramadan masih kerja aja, apa yang dicari sih begitu? Hah? Masih ngirisin pandan aja. Udah tuh. Jadi jangan sampai terbalik. Lagi-lagi jangan sampai terbalik. Kalau orang yang belajar, siswa
Apa guru? termasuk Termasuk apanya? termasuk ini tadi ngurangin jam belajar siswa. Memang kalau puasa bulan puasa jam belajarnya dikurangi dong. Orang mau jangan pakai nanya apa. Haus kan? Aduh. Pak Haji Muat. Ya selama itu tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan ya nggak jadi masalah gitu. Tapi yang penting bocah masih pada belajar, meskipun cuma 1 jam, 2 jam, 3 jam nggak jadi masalah. Apa? Lah, tutup Bang RT, kagak pulang-pulang bocah kalau nggak tutup. Mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang wajib. Udah tuh jelas. Jadi jangan sampai terbalik ya. Fardu itu modal utama kita. Makanya sampai waktu dulu kita baca kitab Fathul Mu'in ada keterangannya di situ. Buat orang yang masih punya utang sholat, dia diperintah untuk mencurahkan seluruh waktunya untuk mengkodok sholatnya dan tidak menyibukkan dirinya untuk sholat yang bernilai tatawu gitu. Selama dia masih punya utang sholat, udah kodoin aja dulu sholat kita yang kita utang. Apa? Hah? Ya kan rata-rata kita pernah bader dulunya. Pas. Ya kayak begini aja misalkan Bang Ucup punya utang sama kiai. Tiba-tiba datang ke rumah sowan, kiai ini saya mau ngasih hadiah. Paling dikeplak, utang lu aja Cup bayar dulu begitu. Pakai ngasih hadiah lagi. Gitu. Nah kita masih punya utang sama dia, kan pengen ngasih sodako, ngasih hadiah gitu. Kalau utangnya kebanyakan terus lupa, jadi nggak bayar gimana? Hah? Utangnya kebanyakan lupa. Ntar itu ada bahasannya Bang Haji di bab sholat. Tapi bukan di kitab ini, bukan. Waktu kita baca kitab Bugyah kan juga ada keterangannya Bang Haji. Kalau memang kita saking udah banyaknya sholat yang kita tinggal kita hitung dah. Seingat kita dulu kita badernya berapa tahun. Badernya 10 tahun ya udah selama 10 tahun habis sholat lagi begitu. Yang satu fardunya, yang satu kodoknya. Ya makanya kalau tadi tuh di kitab Fathul Mu'in dia harus mencurahkan seluruh waktunya untuk mengkodok sholat yang masih punya utang gitu. Begitu Bang Mak. Pokoknya selama belum lunas ya udah ngangsur terus belum lunas. Hah? makanya wajar kalau beliau nggak mau taraweh Kiai, masih banyak utangnya gitu. Apa karena malas? Ya, makanya kita juga diajarin kalau pas taraweh ya udah niatin aja kodok subuh gitu. Karena lagi-lagi rasa-rasanya kita dulu lagi bader banyak subuh yang ketinggalan. Niatin kodok subuh dah. Biarin imam niatnya taraweh, kita belakang niatnya kodok subuh gitu. Lah jam berapa ini udah? Offset kan? Lagi-lagi ya. Fardu itu modal utama, sunnah itu keuntungannya. Gimana kita bisa untung tuh kalau yang modal utamanya aja masih kurang?
Ibaratnya kayak orang sholat aja dah. Kita baca surah sampai panjang banget. Al-Baqarah udah kita baca. Tapi Fatihahnya yang rukun kita nggak baca. Kira-kira sholat kita gimana? Sah apa enggak? Yang rukun kita tinggal, yang sunnah malah kita baca. Kan gitu. Kalau orang meskipun kagak baca surah, baca Fatihah doang, masih sah sholatnya. Tapi kalau dia malah baca surah doang, makanya diterakin alhamdulillah. Gimana kayak teriaknya? Sampai ada ulama yang bilang tuh, orang yang hanya mengerjakan ibadah fardu saking sibuknya sampai belum sempet ngerjain yang sunnah, dia bisa dimaaf. Tapi orang yang sibuk ngerjain yang sunnah dan meninggalkan yang fardu, maka dia orang yang tertipu. Fahuwa maghrurun. Gitu. Kalau yang fardu doang belum sempat ngerjain yang sunnah, fahuwa ma'dzurun, maka dia dimaaf. Ya yang cakep sih emang dua-duanya, fardunya kita kerjain, sunnahnya kita kerjain. Karena perintahnya ati Allah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Mengerjakan yang fardu itu pelaksanaan dari ati Allah, mengerjakan yang sunnah itu penerapan dari wa atiur Rasul. Dua-duanya tuh. Makanya mengerjakan yang wajib dan mengerjakan yang sunnah. Yang wajib kita kerjain, penerapan dari taat kita kepada Allah, mengerjakan yang sunnah karena kita mematuhi perintah dan ajaran Rasulullah. Dua-duanya jadinya, itu yang paling pas. Tapi jangan sampai yang ada kita kejar yang sunnah, yang fardu malah kita abaikan. Kayak tadi tuh, jajanin temen mah sampai banyak, tapi kewajiban kita di rumah buat ngasih nafkah istri, ngasih jajan anak, itu malah kita abaikan. Sedekah banyak, tapi kewajiban zakat kita tinggalkan. Kalau Id rame sampai ke jalan-jalanan, 5 waktu kagak gitu. Hah? Id doang kagak subuh. Udah tuh. Jadi jangan sampai ketukar. Kita harus paham mana yang kita jadikan prioritas. Antara fardu dan yang sunnah, tentunya harus kita jadikan fardu itu sebagai prioritas kita. Jangan sampai kita malah lebih mengedepankan yang sunnah. Gitu. Udah ya, Bang Mak ya? Cukup. Udah 10:30. Qala sallallahu alaihi wasallama, kita hadiahkan pahala talim kita pada kesempatan malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihin niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.